Selamat bertemu, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara segenap jemaat Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik dan Dia terus memberkati, memelihara hidup kita. Mempercayakan banyak hal kepada kita untuk kita nikmati demi kesejahteraan hidup kita. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita memuliakan Tuhan lewat apa yang Tuhan percayakan, karuniakan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah kekasih Bapa di dalam surga, terima kasih buat segala anugerah yang telah Engkau beri, buat segala apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Dan kiranya kami tetap mempergunakannya dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Olehnya kami datang kepadamu saat ini, menyerahkan segala hidup kami, Tuhan memberkati. Dan bahkan kami merindukan firman-Mu. Ampuni kami, layakkan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini dari kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Marodak Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung harta bendahnya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak perlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu saya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikian firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Selebihnya, dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya, dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air, dan mengalirkan air ke dalam kota, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Hizkia dapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan dengan tema membanggakan harta. Umparombo Ianan, Boast of Wealth. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, menjadi seorang pemimpin, apalagi menjadi raja suatu bangsa, akan membuat orang menjadi kaya. Hal tersebut karena mereka berhak memperolehnya.
sebagai upah atas jabatan mereka sebagai raja. Sehingga tidak mengherankan jika seorang raja memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Tak terkecuali Raja Hizkia yang juga hidup dalam kekayaan. Tuhan memberkati bangsa Israel sehingga mereka hidup makmur, bahkan Raja Hizkia juga mendapatkan kekayaan yang sungguh banyak. Tetapi hal tersebut tidak membuat Raja Hizkia merendahkan hati. Dia justru dengan bangga memamerkan kekayaannya kepada utusan Raja Babel yang datang menjenguk Raja Hizkia yang baru saja sembuh. Raja Hizkia memperlihatkan seluruh harta benda dan kekayaan bangsa Israel kepada utusan-utusan itu, sehingga mereka mengakui kekayaan Raja Hizkia. Mendengar hal tersebut, Nabi Yesaya datang dan mengingatkan Raja Hizkia bahwa yang dilakukan itu tidak baik dan tidak disukai oleh Allah. Akibatnya Yesaya mengatakan kepada Raja Hizkia bahwa suatu saat semua yang dilihat oleh utusan-utusan Babel itu akan mereka ambil dan dibawa ke Babel. Hal tersebut akan menjadi hukuman bagi kesombongan Raja Hizkia yang memperlihatkan hartanya kepada utusan Babel. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, seringkali kekayaan, kepintaran, jabatan ataupun kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita pakai untuk menyombongkan diri. Kita senang jika orang melihat kalung emas kita. Kita senang saat orang tahu kalau kita baru saja membeli kendaraan mewah yang baru. Kita senang saat orang melihat kita mampu memotong kerbau saleko, dan seterusnya. Tetapi yang lebih penting ialah Bapak Ibu Saudara-saudara, mari pakailah semua yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani dan memuliakan Tuhan, bukan untuk mendapatkan pujian. Roh Kudus memberkati. Amin firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur, kita satu di dalam doa. Ya Allah kekasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan terus memelihara kami, memperkenankan kami menikmati kasih karunia Tuhan itu. Dan bahkan saat ini kami juga sudah diperkenankan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tolong kuatkan kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk mempergunakan semua yang Tuhan percayakan kepada kami dengan baik, bukan untuk membanggakan diri, memuaskan diri, tetapi untuk memuliakan-Mu. Kami pakai juga untuk melayani sesama kami, membahagiakan orang-orang lain. Dan kami terus berserah kepada-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, seterusnya pelayanan kami di jemaat-Mu, agar semakin baik Tuhan perlengkapi kami dengan baik pula. Hingga jemaat-Mu terbangunkan imannya dengan baik pula. Dan di dalam jemaat-Mu kami boleh mempergunakan semua apa yang ada pada kami untuk kebahagiaan dan kebaikan bagi jemaat-Mu, bahkan secara luas bagi tetangga-tetangga kami dan orang lain. Kami berdoa
Mendoakan anak-anak kami dalam pertumbuhan pendidikan, Tuhan berkarunia, beranugerah, dan menguatkan kami bertanggung jawab dengan baik. Tugas pekerjaan dan segenap upaya usaha yang Tuhan karuniakan, kami boleh nyatakan, kami boleh lakukan dengan sebaik-baiknya. Lewat itu berkat-Mu tetap tersedia untuk kami nikmati dengan penuh syukur. Kami percaya juga yang berada dalam kesulitan ekonomi, bukakan jalan, kesulitan karena persoalan hidup, bukakan jalan, kesulitan dan pergumulan di dalam rumah tangga, berikan jalan keluar, dan pergumulan yang lain Tuhan, kuatkan iman dan pengharapan kami. Juga yang berduka cita, Mama Kesia dan segenap keluarga yang ditinggalkan almarhum Bapak Kesi atau Bapak Stefanus Pakurung, hiburkan, kuatkan, jenazah sudah dimakamkan. Kedepannya kiranya kehidupan mereka lebih baik. Kami berdoa juga buat Bapak Albertus Pongmasak yang berduka, juga Ibu Novi Sapetau yang berduka, kuatkan dan hiburkan mereka. Yang sakit, Nyonya Peter Tenah, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Penatua Nyonya Selvi Besilambi, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Hermin Bongga, Ibu Adolfina Tilang, Bapak Empa Salongan, Bapak Prof. TR Andi Lolo, Nyonya Simon Tando, Ibu Giring Kalak Suso, Nyonya Matius Seruru, Diaken Nyonya CH Dengan, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Esther Zainuddin, Bapak Julius Dengan, Bapak Yohanes Gadi, Saudara Naftali Minna, Ibu Mathilda Timisela, Nyonya Margareta Sarra, Bapak Yohanes Elboko, Bapak Eli Roy Kapo, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Karel Paranoan, Saudara Geri Dwi Putra, Bapak Oni Eslak Burlawal, Bapak Yusuf Rante, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Margareta Kobong, Oma Keti, Saudari Liliani, Saudara Arya cucu dari Bapak WK Randa Bunga, Saudara Geri Dwi Putra, dan mungkin masih banyak lagi. Tuhan berikan mereka yang terbaik. Jikalau Tuhan berkenan atas kesembuhan buat mereka, karuniakanlah. Kami percaya hidup kami seterusnya Tuhan berkati dan sama-sama menyertai kami. Kami doakan sidang Sinode Am yang sekarang berlangsung dan berakhir pada tanggal 22 Oktober kiranya berlangsung dengan baik. Ampukan segenap utusan dan pimpinan sidang untuk menyepakati dan memutuskan keputusan-keputusan yang baik strategis untuk pelayanan Gereja Toraja ke depan, dan bahkan untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam medan pelayanan Gereja Toraja. Sertai berkati para pimpinan sidang dan utusan, berikan kesehatan, kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami kiranya aman, nyaman, tentram, bahkan dunia ini terbebas dari COVID-19 pada waktu yang Tuhan sudah rencanakan. Tuhan berdaulat atas semuanya. Pemerintah bangsa kami doakan selalu Tuhan mampukan mereka bekerja dan berkarya. Ampuni kami, sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Semoga kita dimampukan mengaminkannya. Dan salam sejahtera bagi kita. Shalom. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan.